Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5, kelas 2022C akan mempresentasikan hasil tugas kami yang dimana kami akan membahas terkait sistem informasi kesehatan dengan metode waterfall. Dengan beranggotakan para aulia, saya sendiri, ada Halil Fatul Jannah, Dwi Adinda Emily Benita, Nabila dan Regina Lenika. Selanjutnya, kemudian pembahasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi sektor kesehatan, khususnya melalui penerapan sistem informasi kesehatan yang meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Metode waterfall yang populer dalam pengembangan perangkat lunak dengan kebutuhan yang jelas dianggap cocok untuk sistem informasi kesehatan karena pendekatannya yang terstruktur dan mendukung dokumentasi lengkap pada setiap tahap. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode ini dapat mempercepat administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi kesalahan manusia. Namun, tantangan seperti keterbatasan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan juga perlu diperhatikan. Evaluasi terhadap implementasi metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi kesehatan penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan peluang bagi transformasi digital di sektor kesehatan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari review jurnal ini adalah untuk menganalisis penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dengan fokus pada kelebihan, keterbatasan, dan efektivitasnya dalam berbagai aplikasi kesehatan seperti rekam medis elektronik, manajemen pasien, dan telemedicine. Review ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tantangan seperti kesulitan dalam menangani perubahan kebutuhan selama pengembangan, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang dan peneliti di bidang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk ruang lingkupnya, jurnal yang akan direview ini memiliki fokus pada penggunaan metode yang sama, yaitu metode waterfall, di mana untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi sehingga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, baik, untuk metode review ini kita mengambil jurnal dengan tahun publikasi pada tahun sekitar 2020 hingga 2023 dengan pembagian tugas review. Yang pertama, jurnal pertama direview oleh Dwi Adinda, jurnal kedua direview oleh Nabila, jurnal ketiga direview oleh Farah, jurnal keempat direview oleh Halil, dan jurnal kelima direview oleh Regina. Kita masuk ke jurnal yang pertama yang berjudul Penerapan Metode Waterfall dalam Perencanaan Aplikasi Sistem Pembelian Alat Kesehatan Berbasis Desktop, yang ditulis oleh Puspita dan kawan-kawan dengan tahun terbit yaitu 2023. Fokus penelitiannya yaitu mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung sistem pembelian alat kesehatan, dan dihasilkan bahwa aplikasi dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama login, yang kedua menu utama, yang ketiga data barang pembelian, yang keempat data pembelian, yang kelima pengujian, dan yang keenam support. Lanjut, untuk jurnal yang kedua berjudul Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Dokumen Rekam Medik menggunakan metode waterfall, yang ditulis oleh Jamil dan kawan-kawan dengan tahun terbit yaitu tahun 2020.
Untuk fokus penelitian ini merancang sistem informasi peminjaman dan pengembalian dokumen rekam medik. Nah, hasil utama pada penelitiannya sebagai berikut, seperti mengembangkan sistem informasi peminjaman dan pengembalian dokumen rekam medis, sehingga sistem ini dilengkapi juga warning alert untuk notifikasi dokumen yang belum dikembalikan, untuk membantu mengurangi keterlambatan dokumen rekam medik dan duplikasi dokumen rekam medis. Untuk jurnal yang ketiga, berjudul Perancangan Sistem Informasi Posyandu Pendukuh Kain berbasis web dengan waterfall, yang ditulis oleh Eko Saputra, dengan tahun terbit yaitu 2022. Fokus penelitian ini untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk posyandu di pendukuhan kain. Hasil utama penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu berhasil merancang sistem informasi berbasis web untuk posyandu, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan data, pembuatan laporan dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Yang ketiga yaitu memudahkan petugas posyandu dalam mengakses dan mengelola data kesehatan masyarakat, termasuk data anak, ibu hamil, dan vitamin. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan pengelolaan data dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi saat sistem manual. Jurnal keempat berjudul Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis berbasis web menggunakan waterfall. Studi kasus klinik Medika Cikidang yang ditulis oleh Halimah dengan tahun terbit yaitu tahun 2022. Lanjut. Untuk fokus penelitiannya untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi rekam medis web menggunakan metode waterfall di klinik Medika Cikidang untuk mengatasi masalah efisiensi, duplikasi data, dan akurasi data pencatatan rekam medis pasien. Hasil utama dari penelitian ini seperti sistem informasi berbasis web berhasil dirancang dan diuji, mencakup fitur pengelolaan data pasien, rekam medis, data dokter, data obat, serta laporan. Yang kedua, sistem ini mempercepat proses pencarian dan pencatatan data dibandingkan metode manual. Dan yang terakhir, uji coba sistem dengan black box testing menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Jurnal yang kelima berjudul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan berbasis web menggunakan metode waterfall pada klinik Pratama Yakrija yang ditulis oleh Yutomo dan kawan-kawan dan diterbitkan pada tahun 2023. Fokus penelitian ini untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan berbasis web untuk klinik Pratama Yakrija. Hasil utama yang didapatkan bahwa sistem informasi yang dirancang berhasil mengintegrasikan data pendaftaran pasien, rekam medis, dan laporan klinik secara efisien. Lalu sistem berbasis web ini meminimalisir potensi kehilangan atau kerusakan data dan mempercepat proses pencatatan serta pelaporan. Dan implementasi sistem mampu mengurangi antrian dan mempercepat pelayanan pasien di klinik. Baik, pada diskusi kelompok yang dimana kesamaan dan perbedaan antar jurnal serta bagaimana kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik utama, yang dimana kesamaan dan perbedaan setiap review jurnal adalah pada metode penelitian yang rata-rata sama dalam setiap jurnal, menyediakan tahapan yang teratur sesuai dengan metode waterfall dan sistem informasi kesehatan meliputi data, informasi, prosedur, teknologi, serta sumber daya manusia, dan juga memiliki beragam manfaat untuk pelayanan kesehatan seperti mengalokasikan resource secara optimal, melindungi data, mempersingkat waktu untuk pelaporan, serta meningkatkan efisien dan efektivitas. Lalu ada perbedaan dalam setiap jurnal adalah pada tujuan dan manfaat yang dituju dalam tiap artikel,
termasuk kelebihan dan kekurangan dalam artikel tersebut dengan menggunakan metode SDLC dengan metode waterfall, serta perubahan dalam metode pengembangan dan juga penyediaan sistem informasi kesehatan seperti adanya pendaftaran fasilitas kesehatan, rekam medis, dan juga alat kesehatan. Kemudian kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik utama yaitu metode waterfall. Metode waterfall telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Beberapa studi juga menunjukkan penerapannya dalam berbagai hal seperti sistem informasi akuntansi, surveillance infeksi, dan juga rekam secara elektronik. Secara keseluruhan, kontribusi jurnal-jurnal tersebut terletak pada penerapan metode waterfall sebagai alat bantu yang efektif dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan yang kompleks. Setiap studi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sistem manual, kemudian masih yang menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga manfaat data dalam bidang kesehatan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian untuk diskusi kelompok yang kedua yaitu penilaian kritis terhadap tren atau tantangan di bidang ini. Nah, jadi metode waterfall adalah salah satu pendekatan tradisional dalam pengembangan perangkat lunak yang dimana prosesnya ini berlangsung secara berurutan yang dimulai dari tahap analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Meskipun memiliki sejarah panjang, penggunaan metode waterfall dalam sistem informasi kesehatan ini menghadapi berbagai tantangan. Mengingat kompleksitas dan dinamika yang ada di sektor ini, yaitu yang pertama adalah keterbatasan dalam responsi terhadap perubahan. Jadi, sistem informasi kesehatan seringkali menghadapi kebutuhan yang cepat berubah, baik karena pengembangan teknologi, kebijakan kesehatan, maupun kebutuhan pengguna yang berubah-ubah. Jadi, metode ini bersifat lindungi jika ada perubahan kebutuhan atau kebijakan, maka perubahan tersebut harus diterapkan pada tahap yang lebih awal. Kemudian waktu pengembangan yang panjang. Jadi proyek pengembangan sistem informasi kesehatan yang menggunakan metode waterfall ini seringkali memakan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan sistem yang dikembangkan menjadi tidak relevan. Yang ketiga, kesulitan dalam pengujian validasi. Jadi sistem informasi kesehatan ini seringkali melibatkan data yang sangat sensitif dan rumit seperti riwayat medis pasien, pengelolaan obat, dan perawatan. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan pengguna terbatas. Jadi pengguna dalam sistem informasi kesehatan ini termasuk tenaga medis, manajer rumah sakit, dan pasien. Jadi keterlibatan mereka itu sangat penting untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional. Namun dalam pendekatan waterfall, pengguna ini sering dilibatkan pada tahap awal dan pengujian akhir saja. Kemudian yang terakhir adalah risiko kegagalan proyek. Jadi dengan ketidakfleksibelan dan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam metode ini, sistem informasi kesehatan seringkali gagal mencapai tujuan yang diinginkan dalam anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Jadi meskipun metode ini memberikan pendekatan yang terstruktur dan jelas dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, namun tidak cocok dengan kebutuhan dinamis dan cepat berubah di sektor kesehatan. Jadi pendekatan ini terbukti kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kurang melibatkan pengguna secara aktif, serta berisiko memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Oke, baik. Masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi, yang dimana menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini. Dalam membangun keseimbangan antara kedua hal yang penting ini, kita harus melakukan transparansi, menggunakan kontrol penuh atas data pribadi mereka dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas, akses yang mudah ke jaringan dan membawa manfaat ekonomi. Bisa. Belakang aja ya, belakang. Ke belakang itu kan? Yang dari presensi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.